Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ini mulai musim penghujan, mulai musim dingin sudah mulai tiba. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan karena biasa pancaroba ini juga biasanya mendatangkan juga penyakit. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Saididu. Assalamualaikum Bang Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Saididu ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Pekan lalu ya, seingat saya itu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan itu kan kelihatannya memang nggak terlalu sengaja gitu, tapi memunculkan data yang saya kira sangat mengagetkan bahwa ada sebesar dana 147 triliun dalam percepatan ekonomi nasional yang tidak dilaporkan oleh Menteri Keuangan gitu ya, kira-kira gitu poinnya. Nah, saya tunggu-tunggu ini sudah hampir lebih dari sepekan, tapi belum ada penjelasan dari Menteri Keuangan. Ini angka 147 triliun itu kan nggak kecil. Dalam situasi sekarang pemerintah sedang berhemat, melakukan refocusing, kan gitu ya, Bang Saididu ya? Ya. Gimana itu? Ada dengar cerita apa nih berkaitan dengan ada 147 triliun yang tidak dilaporkan itu? Belum atau tidak dilaporkan deh? Kita harus bahas semua angka tersebut muncul. Kenapa, apa kira-kira yang terjadi sehingga angka itu muncul, dan apa penyebab angka itu muncul, dan siapa yang harus seperti apa ke depan untuk melihat angka tersebut. Ini terkait sekali dengan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan. Ini ada kaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional yang menghilangkan hak DPR, menghilangkan tanda kutip bahwa APBN itu hanya dibentuk oleh pemerintah tanpa perlu persetujuan DPR, hanya dilaporkan ke DPR. Itu ada kaitan. Ada kaitan juga dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu ada kaitannya. Nah, perlu saya jelaskan begini. Jadi laporan dari BPK itu menyatakan bahwa di anggaran tahun APBN 2020 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi itu hanya 695,2 triliun. Itu yang diumumkan. Nah, diumumkan itu artinya itu tercantum dalam APBN yang disusun pemerintah. Tahu-tahu dalam pelaksanaan realisasi, di laporan realisasi ternyata ada 841,69 triliun yang ternyata pelaksanaan COVID dan penanganan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga ada anggaran saya akan masuk ke penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional 146,69 triliun, 147 triliun dibulatkan. Nah, ini kenapa ini muncul? Karena begini, dulu kalau itu pembahasan APBN normal, maka setiap pemindahan alokasi itu harus persetujuan DPR dan harus dibahas dengan DPR. Nah, sekarang ini tidak lagi, jadi diubah saja oleh pemerintah. Pemerintah mengubah saja. Yang menarik di sini, harusnya perubahan apapun itu dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Nah, laporan Kementerian Keuangan kemarin yang saya baca dari Sekjen penjelasannya menyatakan bahwa itu adalah realokasi yang oleh kementerian dan lembaga yang dikaitkan atau terkait dengan penanganan COVID. Nah, kata-kata ini yang menjadi harus perhatian. Berarti ada pemindahan anggaran di kementerian dan lembaga menjadi dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi 147 triliun. Kenapa ini perlu kita lihat, Mas Hersu? Begini, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID, jelas pasal 27 menyatakan bahwa ayat 1 menyatakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan COVID bukanlah kerugian negara. Itu, ya. Aman ya, asik ini ya, asik pokoknya mau pakai apa aja, ya. Oke. Nah, yang kedua, anggota atau pengambilan kebijakan tidak boleh dituntut secara pidana dan perdata selama sesuai dengan etikat baik dan sesuai peraturan tertentu yang berlaku.
Oke, Ya, ya, sudah. ya. Itikat Ya. baik ini. Oke, lanjut. Semua Ya, keputusan yang diambil bukan objek gugatan. Nah, jadi menggambarkannya begitu. Jadi jadi ini dimasukkan ke keranjang yang nggak boleh tuntut apapun. ya, ya, Nah, ya, ya. karena mereka membaca ini, maka mungkin anggaran rapat apapun dimasukkan aja ke COVID, anggaran pemulihan apapun dimasukkan ke dana COVID, sehingga kena pengamanan di pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, itu analisis Ya. saya seperti itu. Nah, sehingga dipindahkan. Nah, lucunya dipindahkan tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan. Pertanyaan saya, siapa kira-kira yang memindahkan? Oke, karena itu dana kementerian Ya. dan lembaga. Pak Mas Heru bisa bayangkan 140 triliun dipindahkan, berarti hampir semua belum mungkin sebagian besar dana gaji di luar gaji di kementerian lembaga dipindahkan ke dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, sehingga nanti tidak bisa diperiksa sebagai korupsi. Ingat ya, korupsi itu dinyatakan apabila 3 unsur terpenuhi: merugikan negara, melanggar hukum, dan menguntungkan orang lain. Nah, harus tiga-tiganya. Dan sudah dinyatakan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa pengeluaran dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi bukan kerugian negara. Jadi itu ini. Jadi, Oke. nah, Oke, sebentar. Saya sebentar. Jadi artinya kalau toh kemudian BPK mendapatkan temuan itu tidak akan jadi persoalan ya gitu, hanya berhenti pada temuan saja. ya saya pikir seperti itu karena dia keranjangkan begitu, dia pintar sekali bermainnya. Sekarang, siapa kira-kira yang memindahkan, ya kan? Memindahkan Ya, ya. dana itu yang di luar 695 triliun. Kan ada namanya Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang ketuanya adalah Menko Perekonomian. Ketua Erlangga hariannya Hartarto. Airlangga Hartarto. Ketua hariannya Menteri Negara BUMN Erick Thohir, ketua pelaksana Erick Thohir. Nah, kalau dibaca Perpres itu kewenangannya tinggi sekali, bahkan wakil Menteri Keuangan itu hanya wakil ketua sebagai bendahara negara. Jadi, jadi bisa saja di rapat pemulihan tim komite ini itu terjadi pemindahan, bahwa ini pindahkan ke COVID, pindahkan ke ini, pindahkan. Siapa tahu sebenarnya pembelian senjata pun umpamanya di Kementerian Pertahanan diubah menjadi penanganan COVID. Ya kan? Nah, kan kita ingat saat itu Mas Heru, hampir semua kementerian lembaga tuh punya anggaran pengadaan APD. Ya kan? Hampir semua kementerian lembaga. Akhirnya terjadilah belanja alat pelindung diri APD, kemudian alat-alat lain itu oleh kementerian dan lembaga. Kita dengar kejadian itu semua. Nah, karena dia mau berlindung di pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, jadi memindahkan itu adalah memindahkan kepada umpamanya begini, ada 2 rumah, ada rumah kalau barang di situ masuk tidak akan boleh diganggu gugat lagi, itu sudah aman, maka dipindahkan semua ke sana, belanja dipindahkan ke kota. Jadi, nah ini pemindahan belanja untuk mengamankan agar tidak dituduh korupsi. Itu kemungkinan besar yang terjadi. Nah, jadi menurut saya ini betul-betul masyarakat jangan terlalu berharap akan ini terungkap karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah yang saya katakan sekarang. Jadi mohon maaf, pemerintah sekarang bikin kebijakan itu membuat dulu undang-undangnya yang mengamankan dirinya baru dilaksanakan. Nah, ini namanya melegalkan keinginan. Nah, bisa juga orang lain berpendapat membuat hukum untuk melindungi korupsi yang terjadi. Nah, ini jangan salahkan masyarakat menduga. Siapa tahu dan 147 triliun ini yang dipindahkan itu membuat harta pejabat naik. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga gitu kan. Itu Mas Heru. Jadi Anda mencurigai ini dana ini raib itu karena ada pat gulipat gitu ya, dengan alasan COVID ya? Saya agak curiga karena begini, dana. Nah,
kita lihat lagi dana pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kan swasta juga menerima. Pemulihan ekonomi swasta menerima, ini banyak sekali macam-macam alasan pemulihan ekonomi itu. Dan yang menentukan itu Menko Perekonomian dan pelaksananya ketua hariannya. Nah, itu yang kita harus jadi menurut saya temuan BPK ini adalah agenda bangsa ke depan, bagaimana permainan melegalkan tanda kutip penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara karena ada undang-undang. Ingat, di pasal 2 ayat 2 pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu kata bahwa tidak boleh dituntut asal beritikat baik. Itikat baik kan susah dan ada kata dua yang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Maka dibikin undang-undangnya supaya sesuai. Nah, ini kira jadi 147 triliun. Jadi bukan hanya 147 triliun. Itu kan 841,69 triliun pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu semua kalau kita ini kan jadi dari seluruh APBN saat itu kira-kira 2.600 triliun sudah aman, tidak boleh diapa-apain sesuai dengan pasal 27 nomor Undang-Undang Nomor 2 2020, 841,69 triliun itu sudah dilindungi, tidak bisa dikatakan korupsi kalau ada apa-apa di situ. Ini kan enak sekali gitu, uang rakyat boleh digunakan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau toh kemudian ada semacam temuan BPK ini nggak bisa ditindaklanjuti ya ini raibnya dan saya pikir ya BPK sudah menyadari, maka hanya temuannya hanya menyatakan tidak diumumkan, tidak berani menyatakan ada potensi kerugian negara, hanya diumumkan saja. Ya. Jadi inilah pelajaran bahwa kekuasaan itu memang harus dikontrol, harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol, membagi-bagi uang rakyat seperti ini. DPR juga harus menyadari bahwa menyetujui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dengan menghilangkan hak pajak DPR, mengamputasi dirinya, dan memberikan kebebasan perlindungan hukum kepada pengguna anggaran dalam pemerintah yang tertuang dalam pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 2 2020 itu sangat bahaya. Jadi saya menyatakan yang bertanggung jawab ini DPR juga ikut bertanggung jawab kalau terjadi penyimpangan. Nah, itulah saya bilang ini adalah temuan yang ya sekedar temuan, tapi ini kita menarik juga bahwa ternyata Menteri Keuangan dalam hal ini sudah memplot bahwa hanya 695, sekian triliun, tapi menariknya Menteri Keuangan tuh yang tugas mencairkan anggaran permintaan anggaran. Nah, biasanya Mas Hersul, walaupun tidak persetujuan DPR, kalau mau merubah alokasi anggaran kementerian dan lembaga, itu harus persetujuan Menteri Keuangan. Harus Menteri Keuangan, pemindahan alokasi anggaran. Itu harus persetujuan Menteri Keuangan. Pertanyaan saya, apakah dari 147 triliun itu ada persetujuan pemindahan alokasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan? Kalau tidak ada, berarti kan kesalahan lagi Kementerian Keuangan. Kenapa KPN, Kantor Pemerintahan Negara, mencairkan anggaran tersebut? Kan harusnya. Jadi kalau gini Mas Hersu, saya ini lama Pimpro. Jadi kalau di dalam rencana kerja itu dulu ini alokasi anggaran tuh menyatakan program ini rincian anggarannya dan itu ada kode anggarannya. Pada saat dimintakan pencairan di KPN, Kantor Pemerintahan Negara, itu dicek apakah sudah ada di persetujuan Menteri Keuangan. Kalau belum ada itu nggak dicairkan. Nah, yang menarik ini, kalau itu pernah disetujui Menteri Keuangan, maka berarti Kementerian Keuangan ini. Jadi saya menduga pemindahan alokasi 147 triliun itu yang tidak diumumkan Menteri Keuangan sebelumnya, kemungkinan besar itu dibahasnya oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, yang mana Pak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai ketua, dan ketua pelaksananya adalah Menteri BUMN, dan kemungkinan disetujui di situ
dan Menteri Keuangan adalah wakil. Kemungkinan di situ pengalihan alokasi tersebut. Oke lah Bang Saididu, bahwa itu tidak dianggap sebagai sebuah temuan atau tidak bisa dianggap sebagai tindak korupsi. Tetapi kan angka itu harus tetap masuk dalam laporan kan nantinya kan. Nah, itu sudah masuk dalam laporan, bisa diberitahu penggunaannya. Saya menyatakan itu kalau ada penyimpangan harus korupsi, cuma sudah dilindungi hukum. Ya. Kan begini Mas, seluruh anggaran pemerintah itu harus dijaga. Tapi dibikin slot kantong yang menyatakan bahwa kalau dibelanjakan lewat jalur program ini maka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27. Bahwa dana yang digunakan untuk pemulihan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi tidak dianggap kerugian negara. Jadi kalau saya sebagai pelaksana, maka seluruh anggaran saya masukkan ke situ. Supaya aman. Enggak, maksud saya kan gini, yang disampaikan oleh BPK itu bahwa ada dana sekitar 147 triliun yang tidak dilaporkan. Kan gitu. Nah, padahal kan realitasnya ada penggunaan dana yang sampai 800 triliun sekian, tapi yang dilaporkan hanya 690 triliun sekian. Nah, masuk kemana itu nanti laporannya yang 147 triliun itu? Ini permainan kata-kata, permainan kata-kata. BPK tidak menyatakan tidak dilaporkan, tidak diumumkan. Oh, tidak diumumkan. Iya. Tidak diumumkan. Jadi ini publik harus paham permainan kata-kata oleh penyelenggara negara termasuk pengawas. Nah, harusnya kalau mau tegas, ini ada anggaran yang tidak diprogramkan untuk penanganan COVID. Tidak diprogram untuk penanganan COVID, tapi dilaksanakan. Itu namanya penyimpangan pelaksanaan. Nah, jadi saya takutnya sudah ada komunikasi baik, tanda kutip, antara BPK dengan pemerintah, karena DPR udah nggak usah kita hitung. Sehingga keluar kata-kata tidak diumumkan. Bukan tidak dilaporkan, tidak diumumkan gitu. Itu kata-kata berbeda sekali. Kalau tidak dilaporkan itu sudah pelanggaran. Ini tidak diumumkan. Jadi publik harus paham bahwa ini kelihatannya. Tapi setidaknya dengan menyampaikan itu kan BPK memberi sinyal kepada publik, terutama bagi yang jeli ya, yang bagi yang nggak jeli memang nggak paham. Sama dengan meskipun kadarnya berbeda dengan ketika Ketua BPK beberapa waktu yang lalu dalam pembukaan sidang tahunan DPR kan menyampaikan bahwa dia khawatir pemerintah tidak bisa membayar utang dan bunganya, kan itu sebenarnya sama kan. Jadi artinya ini menunjukkan betapa BPK pun sebenarnya walaupun dia tahu ada penyimpangan tapi dia tidak berdaya lagi gitu karena undang-undang tadi. Ya, saya pikir itu kita berterima kasih BPK membuka itu. Dan menariknya ini Mas, ini kan dibuka secara bertahap. Iya. Harusnya itu kan sudah dibuka pada saat menyatakan beban utang terlalu besar. Ini kan dibuka baru nih. Saya takutnya masih ada laporan 2020 yang akan dibuka di kemudian hari. Ini yang akan dibuka di kemudian hari karena mungkin saja BPK itu menunggu orang-orang seperti kita ini yang kritis memahami itu sehingga rakyat ada masalah loh di dana pemenangan COVID yang rencana dibelanja 10 ternyata dimasukkan 10 ternyata belanjanya 15. Kan kira-kira begitu. 5 ini apa gitu kan. Kira-kira. Oke. Ya, Bang Saididu. Baik. Saya kira ini semakin menarik. Ya, kita cuma bisa mengendus saja. Tapi karena sudah dibentengi dengan undang-undang, jadi memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Hanya publik harus tahu bahwa inilah akibatnya bila undang-undang itu dilahirkan dalam situasi yang seperti dalam situasi pandemi ini ya, memanfaatkan situasi pandemi dengan adanya moral hazard di balik itu semua gitu ya. Ya. Jadi kesimpulan dari ini kita sekarang adalah bahwa temuan BPK bahwa ada 147 triliun dana tidak dilaporkan, tidak diumumkan oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi adalah akibat dari tidak dibahasnya APBN dengan DPR dan adanya pelindungan hukum tanda kutip dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27
yang menyatakan bahwa kebijakan atau belanja yang dimasukkan sebagai kelompok penanganan COVID dan pemulihan ekonomi itu adalah tidak bisa dituntut, bukan kerugian negara, tidak bisa sebagai kebijakan objek penuntut laporan, objek gugatan. Nah, sehingga terjadilah kementerian dan lembaga itu selain membelanjakan 695,6 triliun yang sudah ada, dia pindahkan anggaran-anggarannya yang ada untuk masuk ke kotak anggaran penanganan COVID pemulihan ekonomi agar terhindar, agar bisa melaksanakan secara bebas, tidak bisa dijerat korupsi. Nah, jadi itu saya pikir yang sedang terjadi. Tapi saya ingin menyatakan, Mas Henry, janganlah mengawasi penggunaan uang rakyat. Kalau sekarang masih bisa bebas, itu suatu saat pasti akan bisa terbuka bahwa ada pelanggaran atau korupsi uang rakyat di hal tersebut kalau memang itu saya pikir. Jadi jangan juga pelaksana sekarang anak adik-adik saya di birokrat yang masih muda-muda merasa nyenyak tidur, belum tentu. Ya. Belum tentu. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.